Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sejarah. Kali ini kita berada di Museum Geologi. dengan saya dan juga rekan-rekan saya Zulfahar Faida dengan NIM 12450100038 dan juga Saya Insyah Najwirgin Kurniadi dengan NIM 12450100027 dengan rekan saya Gaisania Prisapila dengan NIM 12450100046 dengan Serly dengan NIM 12450100058 dengan rekan saya. Nama saya Juada Usna dengan NIM 12450100056 dan rekan saya. Nama saya Adit Prasetya dengan NIM 12450100053. bagaimana keseruannya? Ikuti terus perjalanan kita di Museum Geologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kali ini kita sudah bersama salah satu staf dari Museum Geologi, yaitu dengan Ibu Isti. Langsung saja mungkin kepada pertanyaan pertama ya Bu. Yang akan ditanyakan yaitu kapan Museum Geologi didirikan, mungkin ya, sejarahnya bagaimana, dan juga apa sih tujuan utama dari museum ini didirikan. Oke, jadi Museum Geologi sendiri ini dibangunnya tahun 1928 oleh pemerintah Hindia Belanda selama 1 tahun nih ya, dan karena diresmikannya pada tanggal 16 Mei 1929. Kita ini gaya bangunannya itu Art Deco, ya Art Deco, dibangunnya dalam waktu 1 tahun, ya dengan 300 pekerja dan pengeluarannya sekitar 400.000 gulden pada saat itu. 400.000 gulden. Tujuannya sih karena dulunya ini adalah sebuah laboratorium ya, geologis laboratorium. Jadi kan fungsi dari laboratorium kan sebagai tempat penelitian ya. Nah, koleksi penelitian geologi ya khususnya. Kemudian koleksinya semakin lama semakin bertambah, jadi akhirnya dirubah fungsinya juga jadi museum geologi. Fungsinya pun bertambah bukan hanya sebagai tempat penelitian, tapi sebagai sarana pendidikan luar sekolah, tempat pariwisata, sama sarana dokumentasi. Ya, udah beralih fungsi ya dari awalnya pemerintah Hindia Belanda ke pemerintah Jepang, ganti lagi namanya, asalkan Geologis Laboratorium, terus ke Gisitsu Ekogyo Muso namanya, terus jadi berubah lagi, diambil alih lagi sama pemerintah Indonesia, jadi akhirnya namanya museum. Sampai saat ini Kita juga pernah nih berpindah-pindah nih, karena waktu itu masih penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, jadi untuk mengamankan dokumen geologi. Jadi kita ada pindah asalnya dari Bandung ke Tasik, pernah juga ke Jogja, terus balik lagi ke Bandung. seperti itu mungkin sejarah singkat dari Museum Geologi. Ini ke pertanyaan kedua. Saya ingin menanyakan Bu, bagaimana sih cara pemeliharaan atau maintenance koleksi-koleksi yang ada di Museum Geologi? Kalau dari yang di ruang pamer ini ya, dari petugas sendiri, kita hanya membersihkan seperti itu, mengelap, atau mungkin yang atasnya bisa pakai vacuum cleaner, biasa dilap setiap hari. Kalau suhunya juga diatur nih, suhunya biasanya diatur suhu ruangan sesuai dengan suhu ruangan. Mungkin untuk dari pengunjung sendiri, cara untuk memeliharanya dengan tidak menyentuh koleksi, ya, koleksi yang ada. Itu yang di ruang pamer. Kita juga ada koleksi yang ada di storage Museum Geologi. Kalau di storage Museum Geologi benar-benar suhunya diperhatikan juga, dan storage museum itu tahan api juga. Terima kasih Bu. Oke Ibu. Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak museum untuk menjaga dan juga melestarikan koleksinya. Kalau untuk menjaga, biasanya kita hanya untuk pengunjung ya, dengan tidak menyentuh aja, memegang, menyentuh itu bisa merusak koleksi yang ada. Misalnya untuk fosil, terutama fosil ya, karena fosil itu rentan rapuh, si tulangnya rapuh. Jadi kita membuat antisipasinya atau selalu memberitahukan kepada pengunjung dengan tidak menyentuh. Biasa kalau kita sendiri sih biasanya biar lebih aman, kita bikin replikanya.
replika atau tiruan. Jadi replika itu tiruan, tapi bentuk ukuran warna sesuai dengan yang asli. Jadi kalau yang benar-benar rentan kita bikin replika, yang aslinya kita simpan di storage museum. Cuma seperti itu. Kalau untuk di ruang peragaan tadi membersihkannya dan menjaganya seperti yang tadi saya sebutkan. Itu aja. Terima kasih Ibu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan baik. Mungkin selanjutnya kalau di Museum Geologi ini sendiri tuh koleksi yang paling menarik tuh yang banyak pengunjung datangi untuk tertarik kepada Museum Geologi itu koleksi apa itu? Oke, koleksi fosil yang paling jadi daya tarik di Museum Geologi fosil, terutama untuk fosil T-Rex. Karena di Indonesia itu tidak ada fosil T-Rex yang ditemukan di Indonesia, kayak fosil T-Rex yang hidup di darat itu tidak ada yang ditemukan di Indonesia karena pada masa dinosaurus ada, Indonesia juga terbentuk. Tapi yang reptil yang hidup pada masa dinosaurus masih mungkin ditemukan. Seperti ada di ruang sejarah kehidupan, nanti itu ada reptil laut namanya Ichthyosaurus, mirip seperti ikan lumba-lumba, cuma bentuk kepalanya yang berbeda. Itu ditemukan di Pulau Seram, Maluku, Indonesia. Yang kayak yang di laut jadi masih mungkin ditemukan, tapi yang di darat seperti T-Rex tidak ada. Jadi itu daya tariknya sih. Oke Ibu, terima kasih. Mungkin selanjutnya akan baik Ibu, saya ingin bertanya bagaimana museum ini berkontribusi dengan pendidikan sejarah? Pendidikan sejarah berkontribusinya jadi ya lebih ke di ruang sejarah kehidupan nih ya, tentang fosil-fosil terutama itu berkontribusi banget tentang sejarahnya, karena dengan adanya fosil kita bisa tahu sejarah zaman dulu nih, baik itu kehidupannya ataupun lingkungan sekitar seperti itu. Sama batuan juga ya, batuan mineral juga kita bisa tahu atau lapisan tanah gitu, kita bisa tahu umur dari planet bumi itu seperti apa. Itu sejarah. Selanjutnya saya ingin bertanya bagaimana museum ini mempromosikan kunjungan dari masyarakat yang atau mungkin bahkan menarik perhatian masyarakat sehingga masyarakat tahu Museum Geologi. Untuk promosi kita biasanya lewat medsos aja, mengikuti zaman sekarang, mau medsos di IG, di TikTok, kita selalu update. Jadi untuk pengunjung yang mau tahu tentang updatean Museum Geologi, boleh mengunjungi medsos Museum Geologi. Ada IG-nya @museum_geologi ataupun di TikTok-nya ada Museum Geologi. Itu selalu update. Jadi semua informasi pasti ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syahnaz Firtin Kurniadi, mahasiswi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini saya sudah berada bersama narasumber kita, yaitu dengan Ibu Kak Oki. Oke, langsung saja ya Kak Oki, kita lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama yaitu dari mana dan bagaimana sejarah ditemukannya manusia purba itu? Kalau masih khusus di Indonesia atau di dunia atau gimana? Di Indonesia. Kalau di Indonesia itu awal ditemukan sejarah awal ditemukannya itu banyaknya di Jawa ya, karena memang asal dari manusia purba itu memang banyaknya di Jawa gitu, tidak sama seperti fosil mamalia ya, ada di Sumatera dan lain, memang banyaknya di Jawa. Oke, lanjut. Ada berapa dan jenis apa saja manusia purba yang ada di museum? Kalau di sini banyak sekali ya, termasuk kayak Homo erectus, itu termasuk masterpiece kami karena ditemukannya itu kerangka dan juga gigi yang masih menempel di rahang atas, itu termasuk masterpiece karena juga selama beberapa tahun penelitian itu yang lengkap itu yang ditemukan Homo erectus yang ada di sini. Kalau jenis-jenisnya saya kurang begitu apa ya, nanti bisa dilihat atau divideokan lagi ya di selanjutnya, yaitu bagaimana cara manusia purba dapat memberikan informasi tentang evolusi manusia. Baik, kalau untuk evolusi manusia kita bisa lihat ya bagaimana volume otak dan juga bagaimana kerangka dari tengkorak kita ya. Nah itu beda, ternyata manusia purba dan manusia sekarang itu berbeda. Jadi manusia purba dan manusia modern atau manusia sekarang itu berkerabat saja. Jadi sama dengan kera ya. Jadi kita bukan berasal dari kera karena memang berkerabat saja gitu. Jadi memang kerangkanya sama dengan kita, tetapi manusia sekarang itu kan disebutnya Homo sapien ya, berbeda dengan manusia purba yang lainnya gitu. Jadi kita mengetahuinya bagaimana mereka cara berjalan, awalnya makan, hidup. Jadi kita bisa mengetahui itu juga. Pertanyaan terakhir mungkin ya Bu.
apa peran museum geologi dalam melestarikan pengetahuan tentang manusia purba? Kalau kebetulan kita itu ada ahli khusus manusia purba, itu namanya paleontologis, itu semua ya, ada fosil juga termasuk di areanya paleontologis atau ahli fosil gitu. Tapi di manusia purba sendiri ada khusus peneliti dari kami itu fokus ke manusia purba. Itu peranannya itu kita bisa menginformasikan ya bagaimana sejarah evolusi, bagaimana ada awal kehidupan manusia di Indonesia ya gitu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo Sobat Sejarah, jadi kali ini kita sudah berada di ruang sejarah kehidupan. Tepatnya di fosil-fosil manusia purba. Bisa dilihat salah satunya yaitu Homo floresiensis atau disebut dengan manusia hobbit atau bisa dilihat bahwa fosil manusia kerdil dari Gua Lianghua yang ditemukan pada tahun 2003. Ciri khasnya yaitu mempunyai tinggi 1,6 meter, volume otaknya 380 cc. Lanjut kita bisa dilihat jenis manusia purba lainnya seperti Australopithecus africanus dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis Homo. Nah, banyak, salah satunya itu Homo sapiens, yang dimana Homo sapiens ini merupakan manusia purba yang otaknya itu sudah cerdas, yang disebut dengan manusia cerdas, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ciri-cirinya. Salah satunya yaitu mempunyai dahi ciri, otaknya sebesar 340 cm. Dan lain sebagainya bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Nah, lanjut ke sebaran temuan fosil Homo erectus di Jawa. Bisa dilihat oleh teman-teman, yaitu ada Kedung Brubus, kemudian Trinil, Nandong, Mojokerto, Sangiran, Sambung Macan, Ngawi, dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita ke tokoh sejarah yaitu Marine Eugene Thomas Du Bois atau dikenal dengan Eugene Du Bois. Nah, penemuan Eugene Du Bois ini salah satunya yaitu Pithecanthropus erectus atau yang dikenal sekarang sebagai Homo erectus. Oke, cukup sekian. Bye-bye.